Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali kita dalam pelajaran kimia, khususnya di kelas 11 MIA 1, 11 MIA 2, dan 11 MIA 3. Saya Ibu B. Lumbantobing, guru kimia kalian pada saat ini. Tadi saya sudah share atau saya sudah bagikan materi kimia kita pada hari ini di dalam grup classroom kita. Saya harap kalian baca terlebih dahulu materi tersebut supaya ketika kalian menonton video saya ini, kalian akan lebih mengerti tentang materi kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang senyawa hidrokarbon. Ya, senyawa hidrokarbon itu adalah senyawa sederhana yang terdiri dari atom C dan atom H, atau atom karbon dan atom hidrogen. Coba kalian perhatikan sebentar. Nah, ini dia. Senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri atas atom karbon C dan atom hidrogen H. Jadi kalau ada atom C dan atom H itu dikatakanlah senyawa hidrokarbon. Ya. Nah, khusus untuk senyawa hidrokarbon ini akan dipelajari secara lebih mendalam lagi tentang atom karbon. Kenapa? Karena atom karbon itu memiliki beberapa sifat yang khas atau sifat yang khusus. Ada beberapa sifat khas dari atom karbon, ya, atom C. Nah, sifat yang pertama di sini adalah atom karbon, atom C memiliki 4 elektron valensi. Sebelumnya di kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang elektron valensi dan juga konfigurasi elektron. Jadi kalau dia atom C jumlah elektronnya 6, maka konfigurasi elektronnya 2, 4, ya, maka elektron valensinya adalah 4. Ini dikatakan elektron valensi. Saya ulangi ya. Atom C memiliki elektron sebanyak 6, maka konfigurasi elektronnya pada kulit K berjumlah 2, pada kulit L berjumlah 4. Maka elektron valensinya adalah 4. Elektron valensi itu adalah elektron pada kulit yang terakhir. Jadi di sini kulit terakhir adalah L, maka jumlah elektron valensinya adalah 4. Nah, ini sebetulnya sudah dipelajari di kelas 10. Ya. Nah, kemudian setelah kita tahu elektron valensi dari atom C ini adalah 4, coba kita gambarkan struktur Lewisnya. Struktur Lewis juga sudah dipelajari di kelas 10 bahwa atom C itu memiliki 4 elektron valensi, elektron ditandai dengan titik atau dot. Saya buat dot ya, sebanyak 4 karena elektron valensinya tadi 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia. Ada 4 elektron valensi. Dengan adanya 4 elektron valensi ini, maka atom C dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, inilah sifat khas dari atom karbon ya. Atom karbon memiliki 4 elektron valensi sehingga atom karbon dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini supaya kalian lebih mengerti bahwa atom C itu memiliki 4 tangan, saya misalkan ya. 4 tangan berarti 4 ikatan kovalen seperti ini ditandai dengan garis. 1 ikatan kovalen, 2, 3,
4. Kita anggaplah ikatan kovalennya ini adalah tangannya. Jadi kalau saya katakan atom C memiliki 4 tangan atau 4 ikatan kovalen. 1, 2, 3, 4. Inilah sifat khas yang pertama dari atom karbon. Ini harus kalian ingat betul-betul. Ya. Kemudian sifat yang kedua adalah atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Ya, selain membentuk ikatan kovalen tunggal yang ini tadi, ini tunggal berarti sendirian. Dia juga dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Kalau ikatan kovalen tunggal itu dikatakanlah dia senyawa alkana. Kalau ikatan kovalen rangkap 2 dikatakanlah dia alkena. Dan kalau ikatan kovalen rangkap 3 dikatakanlah dia alkuna. Jadi kalau saya gambarkan, gambarnya seperti ini. Inilah gambar ikatan kovalen tunggal. 1, 2, 3, 4. Tetap tangannya harus 4, ya. Kemudian inilah gambar ikatan kovalen rangkap 2. Rangkap 2 seperti ini. Nah, begini rangkap 2. Nah, itu dia. Kemudian kalau rangkap 3 dia seperti ini. 1, 2, 3, 4. Ya, itu tangannya tetap 4. 1, 2, 3, 4. Posisi ikatan kovalen tunggal. 1, 2, 3, 4. Ikatan kovalen rangkap 2. 1, 2, 3. Ikatan kovalen rangkap 3. Nah, itu dia. Ya, jadi ada 3 jenis ikatan kovalen yang dapat dibentuk oleh atom C, yaitu ikatan kovalen tunggal namanya alkana, ikatan kovalen rangkap 2 namanya alkena, ikatan kovalen rangkap 3 namanya alkuna. Ya. Lalu sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah atom karbon dapat membentuk rantai karbon. Yang dibentuk pertama sekali di sini ada saya jelaskan adalah rantai lurus. Kalau rantai lurus dia seperti ini. Nah, lurus saja. Contohnya CH3 berikatan dengan CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan CH3. Ini lurus saja. Ini dikatakan rantai lurus. Kemudian rantai karbon yang kedua adalah rantai yang bercabang. Kalau dia bercabang bentuknya seperti ini contohnya. CH3 berikatan dengan CH2, dengan CH2, dengan CH3 ada cabangnya di bawah. Nah, ini dikatakan cabang. Ya. Jadi ingat, kalau dia rantai lurus, lurus saja. Kalau dia rantai bercabang, ada cabang di bawah. Cabangnya tidak harus di bawah, bisa saja ada di atas. Kebetulan contoh yang saya berikan ini cabangnya berada di bawah. Ya, itu rantai karbon yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah rantai siklis atau bentuk cincin. Nah, bentuk cincin seperti ini. Contohnya ini. Nah, CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan CH2 dan dengan CH2. Jadi dia rantai tertutup. Ya, tertutup rantainya. Ini membentuk cincin. Dikatakanlah ini rantai siklis. Atau contoh yang lain ini. Nah, ini namanya sikloheksana, membentuk rantai tertutup atau rantai siklis cincin, ya. Itulah dia 3 jenis rantai karbon yang bisa terbentuk dari atom karbon. Rantai lurus, rantai bercabang, dan rantai siklis. Kemudian yang terakhir adalah posisi atom karbon, ya. Posisi atom karbon itu ada yang namanya primer, saya tandai dengan angka 1, sekunder angka 2, tersier angka 3, dan kuarterner angka 4. Kalau dia primer mengikat satu atom C yang lainnya. Ini
contohnya ini adalah atom C primer. Saya buat angka 1 ya. Nah, kenapa atom C primer? Karena mengikat satu atom C yang lainnya. Yang mana? Yang ini dia. Nah, ini. Ya. Sedangkan yang ini dikatakanlah dia atom C sekunder. Saya buat dengan angka 2. Kenapa? Karena dia mengikat 2 atom C lainnya. Yang mana? Yang ini, yang di kiri 1, yang di kanan 1, ya. Jadi ada 2 yang diikatnya. Nah, kemudian atom C yang berikutnya ini dikatakan atom C sekunder juga. Karena ada 2 atom C yang diikat. Satu yang di kiri, satu yang di kanan. Ini dia, 1, 2. Berarti ada 2. Nah, kemudian untuk atom C yang berikutnya, yang ini, yang di tengah. Ini dikatakan atom C quaternar. 4. Berarti mengikat 4 atom C. Yang mana saja yang 4 itu? Ini 1, 2, 3, 4. Ya, dikatakanlah ini quaternar. Atom C quaternar. Nah, yang berikutnya ini dikatakan primer, mengikat satu atom C. Yang mana? Yang ini. Lalu yang ini juga primer, mengikat satu atom C yang di bawahnya. Dan yang terakhir juga dikatakan primer, juga mengikat satu atom C. Ya, jadi itulah dia jenis-jenis atau posisi dari atom karbon. 1 primer kalau dia mengikat satu atom C, 2 sekunder mengikat 2 atom C, 3 tersier mengikat 3 atom C, 4 quaternar. Ya, mengikat 4 atom C. Saya rasa itu dulu materi yang saya berikan. Saya harap kalian bisa memahami. Kalau kurang mengerti, kalian bisa mengulang-ulang kembali video yang saya berikan ini. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.